Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tentang pengendalian kualitas statistik pada mata kuliah manajemen mutu produksi pertanian. Ya, baik untuk memulai kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti di minggu yang lalu kita bicara tentang bentuk-bentuk pengendalian. Nah, ini kita pengendalian dengan teori statistik ya. Jadi kualitas atau mutu itu satu ukuran tingkatan kesesuaian produk barang atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan standar atau spesifikasi yang telah ditentukan atau ditetapkan. Nah, dengan statistik ini menjadi ilmu yang mempelajari tentang teknik atau metode pengendalian kualitas didasarkan pada prinsip-prinsip atau konsep teori statistik. Jadi kita bisa menggunakan ilmu statistika untuk pengendalian proses produksi. Ya, cara menggambarkan ukuran kualitas nanti bisa menggunakan data variabel. Itu karakteristik kualitas satu produk dinyatakan dengan besaran yang dapat diukur, dikatakan sebagai data kontinu, misalnya panjang, berat, temperatur, dan lain-lain. Sedangkan data atribut nanti adalah karakteristik kualitas satu produk dinyatakan dengan apakah produk tersebut memenuhi kondisi persyaratan tertentu, bersifat dikotomi, jadi hanya ada dua kemungkinan, baik atau buruk. Seperti produk itu apakah cacat atau produknya utuh, gitu ya. Itu nanti yang bisa kita lihat dari sisi atribut. Nah, tujuan pengendalian dengan data statistik nanti yang pertama akan memperoleh jaminan kualitas, quality assurance dapat dilakukan dengan acceptance sampling plan, jadi dengan bisa menggunakan sampling. Menjaga konsistensi kualitas dilaksanakan dengan kontrol chart. Jadi kalau berada dalam ring ya berarti konsisten, tapi kalau loncat dari ring berarti nanti perlu dikoreksi. Nah, pengendalian dengan statistik ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain mempertinggi kualitas atau mengurangi biaya. Yang kedua, menjaga lebih uniform kualitasnya. Lalu penggunaan alat produksi lebih efisien karena terkendali, lalu bisa juga mengurangi pekerjaan ulang atau bahkan pembuangan pembiaya ya dan alat dan bahan juga. Ini tidak efisien nanti kalau terjadi pembuangan. Infeksi yang lebih baik, ya, memperbaiki hubungan produsen dengan konsumen karena nanti produksi barang bisa lebih terkendali kualitasnya dan akan menghasilkan spesifikasi yang lebih baik juga. Empat metode statistik yang dapat digunakan dalam pengendalian kualitas. Yang pertama nanti distribusi frekuensi. Ini suatu tabulasi cacah atau poli yang menyatakan banyaknya satu ciri kualitas muncul dalam sampel yang diamati. Nah, untuk melihat kualitas sampel itu bisa lihat kualitas rata-rata, penyebaran kualitas, atau perbandingan dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kedua dengan peta kendali atau peta kontrol. Ini memberikan grafik yang menggambarkan ya keadaan produksi secara kronologi waktu ke waktu. Ada tiga macam peta kendali. Yang pertama kontrol chart Stewart. Ini disebut peta untuk data variabel. Nah, nanti menggunakan X rata-rata dan ring ya. Dan juga bisa menggunakan X rata-rata atau dan standar deviasi. Lalu nanti dengan peta kontrol proporsi atau perbandingan antara banyak yang cacat dengan banyaknya yang utuh dari seluruh produksi. Menggunakan namanya peta P-chart. Lalu peta kontrol untuk jumlah cacat per unit nanti dengan peta C-chart. Kemudian bisa juga menggunakan tabel sampling. Tabel yang terdiri jadwal pengamatan kualitas biasanya dalam bentuk prosentase. Dan berikutnya juga bisa menggunakan metode khusus yang digunakan untuk pengendalian kualitas dalam industri, misalnya analisis korelasi, analisis variansi, atau juga analisis toleransi, dan beberapa yang lain. Nah, konsep statistik itu bisa menggunakan probabilitas nanti untuk pengendalian kualitas ya.
Jadi menerapkan statistik pada proses produksi sehingga nanti diperlukan pengertian yang tepat dan jelas mengenai konsep statistik untuk menghindari salah interpretasi. Karena jika salah interpretasi dalam proses produksi akan terjadi penurunan kualitas produksi atau penambahan biaya produksi. Ada distribusi probabilitas, ya kemungkinan terjadi satu peristiwa yang diharapkan dari sejumlah peristiwa yang terjadi. Distribusi probabilitas pada materi statistik itu pendalaman dari teori probabilitas atau teori peluang, ya. Dalam teori peluang menghitung kemungkinan timbulnya gejala yang diharapkan dari variabel populasinya. Sedang dalam distribusi probabilitas itu menghitung kemungkinan timbulnya gejala yang diharapkan dari variabel sampelnya. Nanti ada distribusi Bernoulli. Ini nanti untuk proporsi ya, P dan 1 min P. Proporsi sukses dan proporsi gagal. Ini ciri-ciri percobaan Bernoulli nanti ada sukses dan gagal bersifat independen, ya, dinyatakan dalam N. Ini nanti perhitungannya, probabilitasnya menggunakan rumus kombinasi, ini rumus binomial koefisiennya. Jumlah percobaan N, jumlah timbulnya gejala itu X, dan probabilitas timbulnya gejala itu P. Nilai harapan nanti N kali P, dan variansinya itu nanti N kali P kali 1 min P. Ini adalah contoh misalnya sebuah komoditas ditanam 7 kali dalam musim tanam, berapa kemungkinan kali 4 kali panen. Berapa rata-rata dari 7 musim tanam itu bisa panen, dan berapa simpangan baku bisa menggunakan rumus sebelum ini. Nah, ini rumus ini nanti. Ini variasi simpangan baku bisa dilihat nanti. Rata-rata menggunakan ini, ekspektasinya. Lalu nanti ada distribusi Poisson, ya, menghitung probabilitas gejala yang diharapkan dari sejumlah N kejadian atau sampel, tapi kasusnya yang N-nya besar. Ini untuk Poisson. Ini nanti ada nilai harapan, ada nilai rata-rata. Ini contohnya, seorang prototelepon rata-rata menerima 1 panggilan telepon setiap menit dan kecenderungan berdistribusi Poisson. Berapa kemungkinan tidak menerima satupun panggilan dalam 1 menit? Atau berapa probabilitas ia menerima kurang dari 4 panggilan dalam 1 menit? Ini bisa dihitung. Kemudian hipergeometris itu diterapkan pada kasus penarikan sampel, sampelnya tidak dikembalikan. Dalam distribusi hipergeometris, satu populasi yang berisi sejumlah N objek dapat dibagi menjadi subpopulasi, yaitu sukses dan gagal yang sifatnya saling berlawanan. Sukses dan gagal maknanya tidak selalu sama dengan pengertian sehari-hari ya, hanya untuk membedakan aja. Nah, ini jika X adalah sampel variabel random hipergeometris, maka probabilitas fungsi dari X, ini rumusnya ya. Px sama dengan kombinasi N 1 dan kombinasi N 2 dengan X dan X min 1. Ada nilai-nilai rata-rata, nilai rata-rata expected value atau nilai harapan, kemudian ada variasinya. Ini bisa kita contohkan populasi 10 buah produk, 4 diantaranya rusak, 3 buah diambil sebagai sampel. Berapa terjadi sebuah produk yang rusak dari yang sampel diambil tadi? Berapa probabilitas dari 2 buah produk yang rusak, dan berapa nilai rata-ratanya? Ini bisa dihitung dengan rumus sebelumnya. Ini adalah latihan yang bisa nanti bisa dijawab ya. Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, sebuah perusahaan mengirim kuesioner dengan pos kepada 5 orang responden. Kemungkinan seorang responden akan mengirimkan kembali ada 25% ya, 1/5.
Berapa probabilitas pengusaha tadi memperoleh 2 berkas jawaban, memperoleh tidaknya 4 berkas, dan tidak memperoleh sama sekali jawaban ini. Nanti bisa dihitung. Ini soal berikutnya nanti menurut pengalaman sebuah mesin cetak roti mencetak 2000 roti membuat kerusakan sebuah roti sebanyak 1000 buah roti diambil dari satu populasi roti yang telah diproses cetak oleh mesin. Berapa ditemukan 5 buah roti rusak dalam di antara 1000 tadi, atau ditemukan antara 1 sampai 3 dari yang rusak. Kemudian satu lagi, ini agen sembako mengirim 20 kemasan botol 1 liter minyak goreng kepada toko retail. 5 botol merupakan minyak berkualitas nomor 2. Bila secara acak petugas toko mengambil 4, berapa probabilitas tidak ada minyak yang nomor 2, 2 botol minyak nomor 2, atau semuanya nomor 2. Jadi hitung tadi dengan hipergeometris. Nah, kita akan masuk ke peta kendali. Ini yang penting. Jadi ini menggunakan metode statistik menggambarkan adanya variasi penyimpangan dari mutu hasil produksi yang diinginkan. Peta kendali ini dibuat batas-batas di mana hasil produksi menyimpang dari ketentuan. Dapat diawasi dengan mudah apakah proses itu stabil atau tidak. Bila terjadi banyak variasi atau penyimpangan, ya, produk itu segera bisa mengambil keputusan untuk dilakukan tindakan perbaikan. Nah, ada berbagai macam variasi ada variasi objek, ada variasi antar objek, ada variasi oleh perbedaan waktu. Ya, ini yang nanti harus dicermati. Nah, kenapa timbul variasi? Penyebab khusus ada, misalnya manusianya, alatnya, materialnya, lingkungan, dan sebagainya, atau metodenya. Itu di luar batas kendali. Yang penyebab umum melekat pada sistem berada dalam batas kendali. Jenis peta kendali dibedakan menjadi data variabel dan data atribut. Ya, yang variabel itu ada X, R, peta, X, dan S. Sedangkan atribut itu ada P, proporsi, ada C, dan ada U. Peta X itu memantau perubahan sebaran suatu variabel dalam hal lokasinya, pemusatan. Apakah proses masih berada dalam batas pengendalian? Apakah rata-rata produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditentukan? Lalu peta kendali R memantau perubahan dalam hal spreadsnya atau penyebarannya. Memantau tingkat keakurasian, ketepatan proses yang diukur dengan mencari ring dari sampel yang diambil. Jadi nanti kalau peta R itu apa keakurasian atau menggunakan ring. Kalau peta X itu menggunakan nilai rata-rata. Nanti langkah-langkahnya kita tentukan ukuran subgrupnya. Banyaknya subgrup nanti berapa? Misal 20. Hitung nilai rata-rata setiap subgrup, hitung rata-rata keseluruhan, lalu hitung ring, hitung selisih data ya untuk ringnya, kemudian nanti dibuat rata-rata R. Baru nanti kita menentukan batas atas, batas bawah. Batas atas itu nilai rata-rata X ditambah A2 kali R. A2 bisa dihitung dengan 3 dibagi D2 per A kali akar N. Untuk batas bawahnya sebaliknya menggunakan X rata-rata dikurangi A2 kali R. Jadi atas itu ditambah, yang bawah dikurangi. Kemudian untuk R, batas kendali R-nya, batas atasnya di 4 kali R, batas bawahnya di 3 kali R. Setelah itu kita bisa buat plot untuk X rata-rata dan R. Ya. Setelah kita plot apakah dalam kendali atau tidak dari berbagai angka tadi. Kalau terkendali bisa kita hitung indeks kapabilitas prosesnya atau CP-nya. CP itu nanti menggunakan USL dibagi LSL dibagi 6S ya. S-nya ini menggunakan rumus ini atau langsung bisa R dibagi 2. R ini R rata-rata. Nanti bisa dilihat untuk kriterianya, CP-nya di atas 1,33 itu sangat baik. 1 sampai 1,33 itu proses baik. Kalau kurang dari 1, prosesnya rendah.
Lalu kita bisa lihat CPK untuk minimum CPU dan CPL biar dihitung nanti USL dikurangi X untuk batas atas. Untuk USL-nya kalau yang CPL-nya X dikurangi LSL nanti ini dibagi 3S ya. CP itu proses terjadi di tengah, CP sama dengan 1 menghasilkan produk yang tidak sesuai produk yang sesuai spesifikasi. Kalau kurang dari 1 tidak sesuai spesifikasi. Kalau idealnya adalah 1,33 ya, atau CP sama dengan CPK. Ini kita lihat contoh kasus perusahaan pembuatan produk industri yang ditetapkan sesuai spesifikasinya. Industri kayu lapis misalnya ketebalannya 2,4 dengan toleransi 0,05 mm ya. Sehingga kalau LS nilai ring atas itu ring bawahnya 2,35, ring atasnya 2,45. Lalu kita diminta untuk mengetahui kemampuan proses atau kapabilitas proses mengendalikan itu. Kita ada pengukuran sebanyak 20 sampel dari masing-masing 5 unit. Ini contohnya sampelnya 20, untuk masing-masing ada 5 pengamatan data. Dari situ kemudian bisa kita rata-ratanya di sini. Ada ring, nilai tertinggi dikurangi terendah di setiap sampel nanti. Kemudian rata-rata itu bisa ada rata-rata totalnya 2,39, rata-rata ringnya 0,06. Nah, itu bisa kita hitung nanti untuk X rata-rata itu ketemunya 2,39 tadi dan R rata-rata 0,06. Udah ketemu. Lalu peta kendalinya adalah CL, center line-nya, X-nya itu 2,39 ya rata-ratanya. Untuk batas atas ditambah A 2 kali R. 239 ditambah 0,577 kali R-nya 0,6 ketemu 0,42. Batas bawahnya dikurangi A 2 kali R. Ketemunya 2,36. Maka petanya nanti batas atas 0, untuk peta R-nya, CL-nya 0,06, untuk UCL-nya D 4 kali R, ketemu 2114 kali 0,06 ketemu 0,12. Sedangkan batas bawah D 3 kali R 0, ketemunya karena di sini 0. Bisa dibuat gambarnya. Lalu peta X-nya itu ternyata setelah diplot itu ada data yang keluar dari batas atas ya, batas atas yaitu nomor 15. Kalau kita kembali ke peta yang ini nomor 15 itu 2,44. Padahal tadi batas atas setelah dihitung itu 2,42. Berarti dia berada di luar ring. Karena berada di luar ring dia keluarkan, nggak boleh masuk di sini. Jadi data yang keluar dari ring nanti dikeluarkan. Maka di sini tinggal 19, yang nomor 15 dihilangkan, dibuang. Ada rata-rata baru 2386. Kalau tadi 239 menjadi 3. Yang ini 0,0605 karena kalau tadi 0,06 ini menjadi lebih akurat. Kita hitung lagi ya, X-nya ketemunya sekian, sekian gitu ya. Lalu dibuat lagi peta kendalinya. Ya, seperti tadi, lalu yang peta R-nya juga dibuat lagi ya dengan rata-rata baru ini. Nah, kemudian kita bisa karena sudah tidak ada data yang out of control, maka bisa dilanjutkan dengan kapabilitas proses. Kita bisa menghitung nilai S dengan R dibagi D2, ketemunya 0,026. Ini nanti CP, kapasitas proses, itu USL dikurangi di LS dibagi 6, ketemu 245 dikurangi 0235 dibagi 6 kali 0,026, ketemu 0,641. Kosong ya, ini adalah nilai CP-nya. CPU ini bisa kita hitung 0,82 dan CPL-nya ketemu 0,415. Dari ini yang minimum adalah 0,4 ini ya. CPU CPL 0,4615. Jadi
CPK itu dicari yang minimum dari CPU CPL, berarti yang kecil ini. Nilai CPK sebesar itu 0,4615 itu adalah menunjukkan proses cenderung mendekati batas bawah. Karena di sini ada batas bawah CPL. Nilai CP sebesar 0,6 ini yang eh, CP sebelumnya tadi di sini 0,6 ternyata kurang dari satu menunjukkan kapabilitas proses untuk memenuhi spesifikasi itu rendah ya, kapabilitas prosesnya karena kurang dari satu. Jadi itu apa namanya peta pengendalian dengan statistik, lalu kemudian contoh tadi adalah yang data variabel. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Kita cukupkan dengan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.